Ilmu adalah hal yang tidak akan habis. Selalu akan ada langkah selanjutnya untuk meningkatkan nilai diri melalui pendidikan. Saat ini, pendaftaran SMUP Pasca Sarjana Gelombang 2 tahun akademik 2024-2025 telah dibuka dari tanggal 11 September 2024 hingga 19 Januari 2025. Terdapat 7 program Pasca Sarjana, yaitu program magister berbasis proyek, program magister double degree Unpad dengan BINUS, program magister rekognisi pembelajaran lampau, program doktor, program profesi, dan program spesialis dan subspesialis. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui website resmi kami di smup.unpad.ac.id. Mari daftarkan dirimu sekarang, raih pendidikan demi masa depan bersama Universitas Padjadjaran. Kalau kata Maudy Ayunda, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang layak untuk diremehkan. Lambungkanlah setinggi yang kamu inginkan dan gapailah selayaknya yang kamu harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat aku, ketemu lagi sama Raffi Zaidan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Disiarkan dari Student Center Universitas Padjadjaran. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait penerimaan mahasiswa pasca sarjana Universitas Padjadjaran di program Aku, Ayo Kenal Unpad. Mari mengenal Unpad lebih dekat. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, Zaidan mau tanya dulu dong, siapa nih di antara sobat aku yang berencana untuk daftar ke program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran? Boleh komen di bawah ya. Nah, sebelum mulai juga nih, Zaidan mau mengingatkan sobat aku untuk selalu cek kanal media Unpad supaya kamu bisa dapetin informasi resmi seputar update terkait Universitas Padjadjaran supaya kamu nggak ketinggalan informasi terutama terkait penerimaan mahasiswa baru di program Pasca Sarjana. Nah, bersama Zaidan udah ada 2 orang narasumber nih hari ini. Yang pertama ada Bapak Anas MSc PhD yang merupakan Kepala Kantor SMUP Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran. Yang selanjutnya nih ada narasumber kedua, ada Bu Irma Nuraini SSI MT selaku Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi. Halo Pak Anas, Bu Irma, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah baik. Nah, selanjutnya nih, karena narasumbernya sudah lengkap sobat aku, langsung saja kita berbincang-bincang ya Pak, Bu. Nah, yang pertama nih, pertanyaan untuk Pak Anas. Kira-kira apa saja sih Pak persyaratan umum yang harus dipersiapkan oleh sobat aku nih sebelum mendaftar ke program Pasca Sarjana melalui SMUP di Universitas Padjadjaran? Ya, terima kasih Raffi. Syarat wajib berupa yang pertama itu dokumen ya. Yang dokumen itu terdiri dari scan asli, ijazah dan transkrip. Jadi bukan fotokopi. Ini yang sering banyak men-scan, mengupload yang fotokopi. Kemudian yang kedua tentunya KTP dan KK. Serta yang penting lagi adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan TPA. Tentunya sertifikat bahasa Inggris ini harus dari official institusi yang menerbitkan sertifikat itu. Jadi jangan dari tempat kursus maupun tempat lembaga yang tidak berafiliasi resmi. Syarat ada sedikit perbedaan untuk skor minimal pendaftar program magister dan doktor. Kalau untuk program magister itu tidak ada skor minimal dari nilai TKA maupun TKB-nya. Jadi silahkan itu dimasukkan. Sedangkan kalau doktor itu masih ada skor minimal, itu TKA maupun TKB-nya itu sebesar 500 harus gitu. Nah, itu baru setelah itu bisa kami kalau semuanya valid itu dinyatakan eligible ya. Itu persyaratan
utamanya. Oke, berarti itu dia ya persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan oleh Sobat Aku. Nah, perbedaannya ada di program S2 dan S3 ya Pak Anas ya? Iya. Ada skor minimal di TKBI dan TKA. Iya. Tambah lagi, untuk yang program doktor ya, itu harus memiliki surat rekomendasi ya, surat rekomendasi. dari calon promotor ya. Oke. Tentunya sebelumnya harus sudah berkomunikasi tentang segala hal, termasuk kira-kira topik riset apa yang nanti akan dilakukan. Gitu. Oke, berarti ada perbedaan ya tentunya dari S2 dan S3. Ya. Persyaratannya ada sedikit mungkin Ya. perbedaan yang harus dicermati oleh Sobat Aku semua. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan untuk Bu Irma. Kira-kira gimana sih alur pendaftaran seleksi SMUP untuk program Pascasarjana di Universitas Padjadjaran? Prosesnya kayak gimana? Alur ya, jadi pertama kali nih yang harus dilakukan oleh Sobat Aku adalah tentunya membuka atau akses laman resmi SMUP Unpad di smup.unpad.ac.id. Jadi pastikan baca dulu deh gitu, jangan dulu ngapa-ngapain, baca aja dulu. Jadi akses laman tersebut, kemudian dibaca, kira-kira udah tahu nih mau milih program studi apa. Nah itu silahkan nanti Sobat Aku itu periksa nih semua persyaratan yang terlampir di laman SMUP, karena memang bisa jadi berbeda ya setiap masing-masing prodi itu persyaratannya seperti apa gitu. Walaupun pada umumnya dokumen-dokumen wajib yang seperti Pak Anas tadi sampaikan juga seperti itu. Jadi pastikan persyaratan pada prodi yang dipilih atau yang akan diikuti oleh Sobat Aku. Nah sebelum itu cek juga apakah dulu pernah nggak membuat akun gitu, karena si akun pendaftaran itu dimiliki oleh seseorang pendaftar hanya satu kali nih seumur hidup lah istilahnya seperti itu. Jadi Sobat Aku mendaftar melalui laman pendaftaran SMUP Unpad ACID itu dengan menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Nah jadi Sobat Aku dulu misalkan gitu ya dari S1-nya udah di Unpad, sekarang mau mendaftar lagi S2 atau S3 dan selanjutnya, cukup pakai akun itu saja yang ada di laman pendaftaran. Jadi tapi pasti ada yang lupa password dan lain sebagainya, itu jangan takut, nanti bisa reset password di sana. Jadi kalau misalnya yang belum pernah sama sekali daftar, silahkan bikin akun di laman pendaftaran. Nah, tadi kan udah baca-baca tuh ya di laman SMUP, oh ternyata harus dokumen ini. Nah, silakan setelah bikin akun, upload dokumen persyaratannya di tempatnya. Nanti ada step-stepnya tuh, formnya yang harus diisi seperti apa. Setelah upload dokumen persyaratan, kadang ada yang belum lengkap ya, orang tuh baru punya 3 dokumen, misalnya dari 5, silahkan nggak apa-apa bisa log out dulu, nanti ngurusin upload ulang. Kemudian nanti muncul ini, formulir tagihan. Formulir tagihan itu adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pendaftaran gitu. Nanti bayarnya ke bank yang bekerja sama dengan Unpad, bisa itu ya, channelnya macam-macam nih, banknya juga banyak. Kemudian nanti ditunggu nih sama panitia tuh diverifikasikan tadi. Nah selama proses verifikasi itu jangan langsung hilang aja gitu ya. Buka-buka tuh, akses lagi lamannya dengan username yang tadi sudah dibuat, akun tadi, terus lihat nih apa, karena nanti didaftarkan di situ ada beberapa dokumen, udah udah valid apa belum, dilihat itu. Jadi kadang orang tuh suka ada daftar sekali udah aja nggak dilihat lagi, ternyata dokumennya nggak valid. Nah kalau nggak valid pun jangan khawatir, nanti bisa dilakukan pembetulan ya selama dalam masa pendaftaran. Nanti setelah kalau sudah valid semua, akses lagi ada download tombol kartu peserta. Nah download, kemudian akses lagi laman untuk cek-cek jadwal segala macam, baru silahkan ikut ujian dan nanti pengumuman. Seperti itu. Oke, menarik nih. Tadi udah disinggung juga terkait ujian. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Anas ya. Apakah ada ujian tertulis atau wawancara nih yang perlu dilakukan oleh Sobat Aku semua yang mau daftar ke Pascasarjana Unpad sebelum bisa diterima nih? Apakah ada ujian tulis dan wawancara atau kayak gimana nih Pak Anas? Ya, terima kasih. Secara umum kami cuman nanti wawancara ya, setelah verifikasi semua dokumen lengkap dan eligible itu wawancara. Tetapi ada beberapa prodi itu biasanya spesialis dan profesi juga itu yang ada ujian tulisnya. Jadi silakan diakses di halaman SMUP kami, prodi-prodi apa yang ada ujian tulis. Tapi kalau wawancara itu wajib semua. Oke, berarti secara garis besarnya semuanya wajib wawancara, tapi di beberapa program studi ada yang mewajibkan juga ujian tulis, begitu ya Pak Anas? Oke, selanjutnya nih kita bergeser lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kapan sih biasanya pendaftaran SMUP untuk program Pascasarjana ini dibuka dan ditutup? Jadwal-jadwalnya kayak gimana nih? Sebetulnya sekarang ini udah dibuka ya. Saat ini sedang dibuka. Silahkan ini kalau ingin segera mendaftar sudah bisa mendaftar. Itu kami beri kesempatan sampai 19 Januari. Sebetulnya tidak
tutup ya, itu 19 Januari untuk mereka yang nanti kami proses bisa kuliah di semester genap ini. Nah, kemudian di beberapa nanti ada proses penetapan kelulusan gitu ya. Untuk bagi yang sudah mendaftar dan eligible gitu ya. Nah, kami himbau kalau memang sudah semuanya mantap gitu, dokumen jelas, kemudian itu silahkan cepat mendaftar. Soalnya kalau misalnya dokumennya nanti ada yang kurang valid, itu bisa diperbaiki. Berarti untuk yang saat ini akan ditutup tanggal 19 Januari 2025 di tahun depan? Iya. Untuk nanti perkuliahannya di Februari ya, tanggal 17 ya. Betul. Itu udah tahun ajaran untuk semester genap. Berarti ditutupnya tanggal 19 Januari dan mulai berkuliah di tanggal 17 Februari. Iya. Selanjutnya nih pertanyaan untuk Bu Irma. Kita bergeser lagi. Mungkin sobat aku udah bertanya-tanya. Kira-kira program apa saja sih yang ditawarkan oleh Unpad pada program Pasca Sarjana melalui SMUP di Universitas Padjadjaran nih Bu Irma? Betul, iya. Jadi tentunya karena ini Pasca Sarjana, jadi kita mulai dari profesi dulu ya. Jadi profesi itu adalah untuk sobat aku yang sudah sarjana ya, menempuh sarjana untuk studi lanjut. Nah, profesi yang kita tawarkan itu ada profesi apoteker ya, ini PPAK, kemudian apoteker, kemudian akuntansi PPAK, dan profesi insinyur dan profesi psikologi. Jadi SMUP ini buka untuk eksternal itu di 4 program. Nah, kemudian ada program spesialis dan subspesialis. Nah, ini khusus untuk 2 fakultas saja. Jadi kayak FK dan FKG gitu ya. Jadi ada spesialisnya itu PPDS, kemudian PPDGS dan subspesialis. Kemudian kalau program magister dan program doktornya kita yang reguler juga buka. Nah, ini juga kita mau memperkenalkan juga ada double degree nih. Jadi double degree ini kita kebetulan kerjasama dengan BINUS University di Jakarta. Jadi program double degree itu nanti lulusannya bisa mendapatkan 2 gelar ya, namanya juga double degree nanti. Jadi ada kurikulumnya yang 2 tahun itu di Unpad, nanti selanjutnya di BINUS ataupun sebaliknya. Jadi di situ juga program studi apa saja nanti lihat di laman SMUP Unpad ACID. Jadi memang tidak semua program studi menawarkan double degree, tapi khusus yang BINUS nanti dilihat di laman Unpad ACID ada informasinya. Kemudian juga ada program Magister by Project. Itu dilaksanakannya perkuliahannya di kantor perwakilan kita yang di Jakarta. Jadi ini khusus untuk sobat aku yang memang sudah punya pengalaman bekerja nih sebelumnya minimal 2 tahun, dan juga risetnya nanti berdasarkan proyeknya. Jadi kan sibuk nih orang-orang nih gitu ya. So kita udah bukan zaman dulu lagi ya kalau menulis tesis harus nulis gitu segala macam. Kalau program Magister by Project ini silahkan bisa menggunakan kesehariannya, misalnya pekerjaannya seperti apa, nanti luarannya berupa hasil proyek. Nah, itu perkuliahannya bisa hybrid juga dan di kantor perwakilan kita di Jakarta di Menara Dana Reksa. Wow, Kalau begitu sobat aku ini bisa mengakses informasi yang cukup banyak ini yang harus diingat terkait jadwal, persyaratan, dan alur yang lain-lain itu bisa diakses di mana sih Bu? Di laman kita tadi di smup.unpad.ac.id. SMUP-nya SMUP ya, pokoknya singkatan itu ya dari seleksi masuk Universitas Padjadjaran. Jadi di laman SMUP-nya itu pasti akun resmi, yang pasti hanya akun resmi SMUP hanya 1. Kemudian juga bisa di laman Unpad, di IG-nya SMUP Unpad ya, @SMUP Unpad, atau di IG-nya Universitas Padjadjaran, nanti pasti informasinya ada di sana. Pokoknya ketika aja lah di mesin pencarian SMUP nanti keluar kok itu ya. Pokoknya pastikan yang domainnya Unpad ACID. Berarti ini saya tambahan ya sedikit itu yang ada Magister Rekognisi Pembelajaran Lampau. Itu ada beberapa prodi yang buka ya, misalnya ekonomi terapan ya, Firma ya sekarang ya, MET itu kalau bagi yang sudah mempunyai pengalaman, kemudian udah bekerja lama gitu ya, atau pernah ikut pelatihan segala macam untuk mencoba masuk melalui jalur Magister RPL ini. Ya, jadi banyak sesuai dengan apa ya kebutuhan dan kondisinya, semua bisa kami fasilitasi untuk bisa menempuh ya pendidikan pasca sarjana juga. Berarti sobat aku di sini bisa langsung saja menyesuaikan ya, mana sih yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Langsung saja dicek informasinya di smup.smup.unpad.ac.id.
.unpad.ac.id. Oke, bisa langsung cek di sana dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi berbincang-bincang lagi bersama Pak Anas dan Bu Irma setelah yang satu ini. Halo sobat aku, masih di Aku. Ayo kenal Unpad. Mari mengenal Unpad lebih dekat. Masih bersama Zaidan, ditemani sama Pak Anas dan Bu Irma. Kita langsung lanjut saja nih ke pertanyaan berikutnya untuk Bu Irma. Nah, kalau ternyata sobat aku ini sudah mendaftar, sudah memenuhi persyaratan dan sudah melewati proses-proses dan diterima nih di Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Nah, namun ternyata setelah pengumuman lulus ini dari beasiswanya belum ada pengumuman nih Bu Irma. Kira-kira apakah ada kebijakan untuk menunda registrasi dan kalaupun iya ternyata ditunda, apakah ada konsekuensinya nih Bu Irma? Ya, begitu. Jadi untuk sobat aku yang sudah dinyatakan lulus ya, udah lulus ternyata kadang memang timelinenya suka nggak bersamaan ya, nggak pas gitu sama timelinenya beasiswa. Apalagi sumber beasiswa kita banyak ya, macam-macam. Ada yang tugas belajar dari kantornya, kementerian dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita ada kebijakan untuk penundaan perkuliahan ya, itu ada namanya defer kuliah. Jadi itu tapi nggak serta-merta nih, hati-hati. Jadi kan nanti seiring dengan pengumuman ujian, hasil ujian nanti ada surat edaran tuh. Biasanya kita harus registrasi tanggal sekian apa tanggal sekian misalkan. Nah setelah itu yang tadi yang sudah kan udah pasti udah ketahuan nih, aduh beasiswa saya belum keluar. Ajukan ke Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Unpad pengajuan untuk penundaan perkuliahan. Gitu. Jadi bukan penundaan registrasi ya, tapi penundaan perkuliahan. Jadi biasanya itu diberikan di semester berikutnya, gitu, satu semester ke depan. Nah itu berdasarkan ajuan. Nanti kita terbitkan kalau di ACC surat keterangan. Jadi memungkinkan untuk dilakukan penundaan perkuliahan seperti itu. Nah kalau misalnya tadi konsekuensinya kalau terlambat registrasi, nah ini tadi yang harus digarisbawahi adalah kalau tadi ngajuin defer itu harus dalam masa registrasi. Iya, jadi jangan udah perkuliahan udah setengah semester baru aduh mengajukan itu udah terlambat. Jadi itu kita tidak akan proses dan itu dianggap tidak registrasi. Jadi dia harus mengikuti seleksi lagi di gelombang selanjutnya. Nah, tapi usahakan semua ajuan itu di masa registrasi begitu seperti itu dan diajukan tertulis ke direktorat. Nah, kemudian tadi konsekuensi kalau misalnya terlambat registrasi bisa saja kita tetap layani tapi hati-hati kita kan semuanya terlapor di PD Dikti ya mahasiswa baru. Misalnya kloternya tadi tanggal 1 tanggal 10 harus registrasi itu pasti kita laporkan ke PD Dikti. Nah, kalau yang tertinggal itu khawatirnya nggak masuk. Nah, pada sementara semua sekarang patokannya PD Dikti ya. Jadi pastikan sudah terencana dengan baik begitu. Jadi kan timeline pasti sudah jelas.
tadi beasiswa atau penundaan seperti itu. Oke, berarti jawabannya bagi sobat aku yang masih menunggu beasiswa ini bisa mengajukan penundaan tapi dengan catatan harus bersegera ya Bu Irma ya? Betul, iya. Oke, nah terkait beasiswa juga nih, kira-kira apa saja sih beasiswa yang bisa diterapkan di program Pascasarjana Unpad ini? Ya, beasiswa itu banyak pastinya ya. Jadi yang paling deket aja ya gitu ya, yang dari Unpad sendiri kita ada beasiswa BUPP, namanya itu beasiswa unggulan Pascasarjana Pajajaran. Jadi fast track mungkin ya, Raffi tahu itu mahasiswa-mahasiswa yang unggulan namanya juga. Nah, itu kita berikan, jadi beasiswa dari S1 ke S2 itu namanya BUPP. Nah, beasiswa unggulan Pascasarjana Universitas Pajajaran. Kemudian untuk yang doktoral lanjut lagi itu ada BPDP. Nah, namun BPDP dan BUPP tadi tidak setiap gelombang ada. Nah, ini pastikan pendaftaran ini informasi yang di laman SMUP itu harus benar-benar dilihat. BUPP sama BPDP itu tidak setiap semester, hanya biasanya diberikan di semester ganjil saja. Begitu. Kemudian juga ada beasiswa PMDSU itu integrasi dengan kementerian. Ya, PMDSU kita buka juga. Kemudian LPDP ini, LPDP sih semua juga kayaknya sekarang LPDP kan udah menaungi berbagai macam ini ya, pembiayaan beasiswa. Kemudian ada BPI, biasanya ini untuk sobat aku yang berprofesi dosen. Kalau dulu BPPDN ya Pak Anas, sekarang BPI, kemudian JFLS, ada beasiswa dari BRIN, dan kita ada Kemenkes dan lain sebagainya gitu. Jadi sebetulnya banyak ya beasiswa yang bisa di-cover, tapi kalau yang Unpad berikan itu ada BUPP dan BPDP. Oke, berarti cukup banyak ya jalur-jalur beasiswa yang bisa ditempuh oleh sobat aku yang mau melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Unpad. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan juga disesuaikan dengan timeline-nya ya Bu Irma ya? Betul. Oke, selanjutnya kita bergeser ke Pak Anas nih. Kira-kira bagaimana sih dengan sistem perkuliahan di Pascasarjana Unpad ini? Apakah buat sobat aku yang sekarang ini masih berstatus sebagai pekerja bisa mengikuti kelas non-reguler atau hybrid nih Pak Anas? Tentu itu sangat bisa sekali itu. Soalnya kami menawarkan juga beberapa jalur, terutama misalnya tadi yang sudah dijelaskan, magister hybrid by project gitu ya, hybrid learning by project, ataupun kelas-kelas kerjasama. Nanti perkuliahannya bisa menggunakan hybrid atau dengan metode pembelajaran sinkronus, asinkronus, ataupun dengan metode pembelajaran yang lainnya. Itu jadi bisa sangat memungkinkan. Di samping mungkin nanti perkuliahannya disesuaikan dengan jadwal aktivitas kantor misalnya kerja. Itu bisa. Oke, berarti menawarkan juga ya solusi untuk calon mahasiswa Pascasarjana yang masih berstatus sebagai pekerja ya Pak? Iya. Oke, selanjutnya nih masih pertanyaan untuk Pak Anas kali ya nih. Tentang gimana sih kebijakannya kalau ternyata prodi yang diambil ini tidak linear? Apakah akan ada matrikulasi atau kayak gimana nih Pak Anas? Ya, secara resmi gitu, itu dari universitas tidak ada memang matrikulasi, tapi itu ditentukan oleh prodinya. Kalau memang dirasa perlu oleh prodinya itu untuk mengambil beberapa mata kuliah penting yang terkait dengan prodi itu biasanya diinformasikan ke siswanya. Tapi kalau tidak ya bisa langsung aja kuliah seperti biasa mengikuti. Oke, berarti pada umumnya tidak ada, tapi bagi beberapa program studi itu kebijakannya dikembalikan lagi kepada program studi masing-masing. Oke, selanjutnya nih, tentang bagaimana sih sistem penilaian dalam proses seleksi SMUP di Universitas Pajajaran untuk program Pascasarjana nih. Mungkin boleh dijawab oleh Pak Anas lagi nih. Ya, untuk penilaiannya nanti ada verifikasi dokumen tadi. Itu kelengkapan dan segala macamnya. Nanti itu dinilainya peserta itu eligible atau tidak. Untuk itu tadi udah disebutkan sama Bu Irma, setelah mendaftar itu dilihat aja. Kalau ternyata belum diverifikasi, ditunggu aja ya. Kalau masalahnya kalau yang daftarnya misalnya tanggal 19 ini. 19 itu verifikasinya biasanya kami dilakukan mepet sekali dengan nanti penentuan. Makanya jauh sebelumnya mending sudah mendaftar dan memasukkan dokumen gitu. Setelah itu baru proses ujian di level fakultas atau prodi. Itu bisa wawancara atau ada ujian tadi beberapa yang tulis gitu. Itu akan dikompilasi sama
nanti nilai segala macamnya yang dokumen itu, dan baru ditentukan proses kelulusannya gitu. Oke, berarti gitu ya sobat aku, bagaimana sistem penilaian di SMUP untuk program Pascasarjana Unpad. Yang jadi catatan adalah pendaftaran ini lebih cepat lebih baik ya, karena verifikasi ini membutuhkan waktu tentunya ya Pak Anas ya. Benar sekali. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Bu Irma. Kira-kira apakah ada nih batasan usia untuk sobat aku yang ingin mendaftar melalui SMUP ke Pascasarjana Unpad? Dan atau mungkin apakah ada syarat-syarat seperti minimal pengalaman kerja untuk para pendaftar nih? Kayak gimana Bu Irma? Iya, kalau misalnya untuk usia ya, secara umum sih nggak ada batasannya. Jadi silakan usia berapapun ya mendaftar. Namun harus perhatikan itu tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada persyaratan tertentu setiap program studi. Nah, hati-hati biasanya itu spesialis dan subspesialis yang ada catatan usia. Tapi secara umum tidak ada. Oke, secara umum nggak ada, tetapi perlu diperhatikan lagi ya informasi-informasi detail per program studinya ini pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu barangkali ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih tentang bagaimana sih cara menghubungi pihak Universitas Padjadjaran untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait SMUP Pascasarjana. Nah, mungkin setelah buka-buka di smup.unpad.ac.id ini masih ada yang pengen ditanyakan, bisa ditanyakan kemana nih Pak Anas? Ya, kami mempunyai helpdesk, jadi bisa mengirim email melalui helpdesk. Kemudian kami juga mempunyai beberapa kanal di sosial media kami. Silahkan yang ingin mengetahui lebih lanjut untuk komen dan segala macamnya gitu. Tentunya email juga bisa dikirim ke kakak SMUP unpad.ac.id, itu bisa juga melalui itu. Silakan itu untuk menghubungi. Tapi kalau ke kampus bisa ke ULT. Bisa ULT, unit layanan terpadu. Itu bisa menanyakan kalau kebetulan main ke Unpad atau Jatinangor, itu bisa ke ULT. Atau teman-teman kami di KKP juga bisa membantu. Silakan, banyak itu. Banyak jalannya berarti. Banyak jalan bisa membantu. Berarti buat sobat aku nih yang masih penasaran dan masih punya pertanyaan, bisa langsung aja menghubungi ke helpdesk-nya SMUP. Dan juga bisa kalau datang nih ke Universitas Padjadjaran Jatinangor, bisa langsung datang ke ULT ya, Unit Layanan Terpadu di lantai 1 Gedung Rektorat. Nah, selanjutnya nih, barangkali pertanyaannya bisa dijawab oleh Pak Anas dan Bu Irma. Kira-kira apa saja sih yang menjadi pembeda antara SMUP kali ini dengan SMUP sebelumnya? Apakah ada kebaruan sendiri nih di SMUP kali ini? Mungkin nanti ditambah ya sama Bu Irma ya. Untuk SMUP kali ini kami tidak ada penutupan pendaftaran, jadi dibuka terus. Kemudian terakhir itu kalau yang sekarang untuk kuliah semester genap ini sampai tanggal 19 Januari. Namun demikian selama periode itu ada beberapa kali penetapan kelulusan kami istilahkan itu. Kalau dulu itu sesi-sesi gitu. Maksudnya penetapan kelulusan itu di samping kami punya jadwal yang nanti kami umumkan, tapi tergantung juga kami bisa menyesuaikan dengan jadwal deadline beasiswa misalnya. Karena hampir semua beasiswa tadi yang telah dijelaskan sama Bu Irma itu harus memiliki LOE. LOE itu jika bisa kami keluarkan jika sudah diterima, maka mendaftar lebih cepat supaya nanti kalau memang ada peluang beasiswa cepat kami lakukan penetapan kelulusan. Jadi Bu Irma barangkali apakah ada tambahan? Tambahan itu aja tadi, jadi pastikan sebelum melakukan pendaftaran itu membaca aja ya, membaca dengan cermat, persyaratan yang di laman SMUP. Jadi makin cepat mendaftar tentunya lebih baik. Jadi tadi yang untuk mau ikut beasiswa ada waktu untuk mendaftar, terus kemudian juga ikuti dulu saja tes TKA atau TKBI-nya untuk modal daftar nih, karena kalau misalnya udah punya itu submit, takutnya tadi ada yang nggak valid atau apa, masih punya waktu, jadi mendaftarlah segera. Nah sobat aku, nggak kerasa nih bahwa pertanyaan tadi yang Zaidan sampaikan harus jadi pertanyaan terakhir nih untuk perbincangan kita hari ini. Nah, untuk sobat aku nih, mungkin apakah ada yang masih harus disampaikan oleh Pak Anas dan Bu Irma? Silahkan disampaikan kepada sobat aku nih informasi yang harus disampaikan.
Ya, kami buka sampai tanggal 19 Januari. Gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin dengan kerja keras dan semangat. Silakan cepat mendaftar dan berkarir bersama Unpad. Oke, dari Bu Irma, silakan Bu Irma. Kalau saya sih tadi aja kembali lagi ke membaca yang cermat tentang persyaratan masing-masing program studi dan pastikan sudah tahu mau masuk program studi apa agar jelas gitu ya pada saat mendaftar. Kemudian juga cermati jalur-jalur masuk tadi, timeline ya, itu aja. Oke, terima kasih kepada Pak Anas dan Bu Irma atas informasi seputar pendaftaran program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Tadi ya sobat aku, mohon untuk dicermati segala informasi di laman smup.unpad.ac.id. Dan kalau ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan kepada Helpdesk Smup dan juga bisa langsung saja datang ke unit layanan terpadu di kampus Unpad Jatinangor. Nah, pendaftaran dibuka sampai tanggal 19 Januari 2025 untuk saat ini ya, yang mulai belajar pada tanggal 17 Februari 2025 insya Allah. Nah, itulah dia ya. Terima kasih juga kepada Pak Anas dan Bu Irma sekali lagi. Dan sama-sama. Terima kasih juga kepada sobat aku yang sudah menyaksikan aku hari ini. Nah, semoga sehat selalu dan harus berani kita ambil kesempatan ini karena seperti kata Cowboy Junior nih, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat bak yang kau impikan. Saya Raffi Zaidan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di Aku Ayo Kenal Unpad edisi selanjutnya. Aku tunggu di Universitas Padjadjaran sobat aku. Sampai jumpa. Lautan menyimpan ekosistem yang penuh kehidupan. Mulai dari ikan yang kita konsumsi hingga oksigen yang kita hirup, lautan memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup. Namun, di era modern ini, perubahan iklim, eksploitasi sumber daya laut, dan tantangan ekonomi global telah menuntut pendekatan yang lebih cerdas, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan kemajuan teknologi digital, Binus University bersama Universitas Padjadjaran menghadirkan double degree program terbarunya, Digital Technology in Marine Science Program dan Digital Technology in Fishery Program. Kamu bisa lebih memahami kebutuhan kelautan dan perikanan melalui kecanggihan teknologi digital untuk menciptakan solusi inovatif untuk masa depan. Jadilah bagian penerus bangsa dan gabung bersama kami untuk menjadi bagian dari perubahan Indonesia.